Minum air galon di Indonesia bukannya sehat, tapi malah bikin penyakitan. Hah, kok bisa sih? Nah, tahu kan lagi rame dibahas di banyak sosial media, sampai di level dokter dia sempat ngebahas di salah satu konten podcast YouTube-nya kalau air galon yang beredar di Indonesia kan harusnya sehat ya. Tapi ini kok ternyata mengandung bahan berbahaya sih. Nah, kalau di salah satu video TikToknya, dan setelah aku pelajari memang benar, di Eropa itu sudah dilarang penggunaan minuman galon menggunakan polikarbonat seperti ini punya, karena ada cemaran BPA-nya. Dari situ kita lihat kan, kalau ternyata galon yang ada BPA ini bahaya. Tapi di Indonesia itu masih beredar. Bahkan raksasa air minum dalam kemasan juga masih banyak yang pakai galon jenis BPA. Emang gimana sih sejarahnya galon di minuman tuh kayak gimana sih? Nah, kalau kita perhatiin sejarahnya, ternyata galon air minum ini muncul cukup lama loh, dari awal abad ke-20. Jadi, bisnis ini muncul karena ada orang yang menyadari kalau ternyata potensi bisnis dalam penyediaan air minum dalam kemasan ini tuh potensial. Jadinya udah mulai lahir deh di situ. Ya mungkin karena persediaan air zaman dulu ya kalau nggak repot harus masak atau mungkin nggak terlalu bagus juga ya. Nah, kemudian di Perang Dunia Kedua permintaannya ini makin tinggi karena ya wajar juga pasukan militer sama pengungsi kan pasti butuh air minum yang gampang dan praktis dong, bener nggak? Karena kalau nggak ya lu gimana mau minum, bener nggak? Masa nungguin cari sungai gitu baru nanti mau minum gitu. Nah, tahun 47 air minum ini sendiri mulai dijual secara komersial. Perusahaan-perusahaan ada yang namanya Arrowhead Springs dan Poland Spring menjadi terkenal dalam industri ini. Tahun 70-an, penjualan air minum dalam galon tumbuh terus. Bahkan di Amerika banyak orang mulai menggunakan dispenser air minum di rumahnya. Tahun 80-an, botol plastik mulai dipakai lebih luas lagi buat mengemas air minum dalam galon. Botol ini juga mungkin lebih ringan dan murah dibandingin dengan botol kaca yang sebelumnya umum digunain. Tahun 90-an, air minum dalam kemasan menjadi makin populer. Perusahaan besar kayak Nestle, Coca-Cola, dan PepsiCo juga mulai masuk ke dalam industri ini. Di tahun 2000-an, konsumsi air minum dalam kemasan galon terus tumbuh dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya hidrasi dan kualitas air minum yang aman. Di 2010, seiring dengan peningkatan kesadaran orang tentang isu-isu lingkungan dan masalah limbah plastik, beberapa negara sama perusahaan udah mulai nih ngambil langkah buat dikurangin penggunaan plastik sekali pakai, termasuk galon plastik. Dan di tahun 2020-an, tahun-tahun terkini ada tren, yaitu penggunaan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti galon kaca atau botol kemasan ulang. Beberapa negara juga telah mengenakan pajak atau larangan pada plastik sekali pakai untuk mengurangi dampak lingkungan. Dipikir-pikir ini kayak awalnya dari kaca, terus udah gitu balik plastik, balik lagi ke kaca gitu kan. Nah, terus kalau di luar negeri sendiri, emang ada nggak sih negara yang nggak pakai atau jarang? Nah, ternyata beberapa negara yang jarang menggunakan air galon. Mungkin kayak Swedia, ini adalah salah satu negara yang udah ngurangin penggunaan galon plastik dan pakainya kaca. Norwegia juga sama, Selandia Baru, Belanda. Karena di Belanda ternyata air minum kerannya juga dianggap sangat baik dan galon air minum plastik nggak terlalu umum digunain. Jerman juga punya sejumlah besar air minum berkualitas tinggi yang bisa diakses cuman lewat keran. Australia, Inggris, Kanada gitu ya, di negara-negara maju seperti ini mereka punya kualitas air minum yang cukup bagus. Makanya kalau di sana kita cukup minum tap water aja udah cukup gitu loh. Enak juga ya tinggal di sana. Nah, selain Indonesia ada nggak sih negara lain yang masih banyak pakai galon air minum? Ya, sebenarnya ternyata masih banyak juga. Amerika Serikat aja ternyata masih banyak yang pakai galon air minum. Kanada juga sama, Meksiko sama, Brazil, India, Jepang, dan negara-negara di Timur Tengah. Dan tentunya salah satu yang paling utama adalah Indonesia. Karena ternyata di Indonesia, air galon adalah salah satu sumber utama air minum konsumsi keluarga. Terus kenapa banyak negara maju udah meninggalkan air galon? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor, mulai dari kebijakan lingkungan, di mana negara-negara ini mengusung nggak pakai plastik, jadi lebih go green gitu kan. Selain itu juga konsumennya udah nggak terlalu serak dengan pakai go green, dan sebenarnya penyebab paling utamanya adalah karena infrastruktur air minumnya baik, infrastruktur air minumnya bersih. Jadi kalian minum dari tap water atau air keran juga nggak akan sakit perut gitu loh. Air minumnya, perusahaan daerah air minumnya itu udah bagus banget gitu. Bukannya di Indonesia juga kita punya ya, tapi kenapa di Indonesia masih jelek? Itu kan pertanyaannya, bener nggak? Oke lah, mungkin kita belum punya air minum yang bersih gitu ya, tapi kenapa sih produsen air minum dalam kemasan itu nggak pakai bahan yang aman aja gitu loh? Karena kalau misalnya bahannya mengandung BPA dan ternyata itu berbahaya, kan bukannya itu ngeracunin masyarakat, bener nggak? Nah, ternyata tahun 2022 itu
Sebenarnya sempat ada usulan seperti itu. Jadi dari BPOM katanya mau ada rencana mewajibkan setiap air minum dalam kemasan buat mencantumkan keterangan BPA pada kemasannya gitu. Bahkan, nah, jadi diminta untuk mencantumkan keterangan BPA pada kemasannya. Tapi ternyata ini ditolak sama Perkumpulan Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia. Kenapa? Karena industrinya itu bakal terguncang hebat dengan kebijakan tersebut. Malah bisa dibilang industri Amerika bisa mati nih kalau misalnya itu dicantumin. Nah, sebetulnya kalau misalnya kita lihat di situ, berarti kan air minum dalam kemasan tahu nih, oh ini bahaya gitu loh. Tapi kenapa sih nggak dirubah aja? Gitu, apakah cuan lebih penting daripada keberlangsungan masyarakat sendiri? Atau ya memang nggak mau aja gitu. Tapi bukannya kalau jual air minum tuh untuknya gede banget ya?